Sama-sama. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Oh, katakan hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sama-sama katakan, yo. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Yes. Bahkan Dia beri kuasa untuk menaklukkan semua pendakwa kita. Yes, hanya Yesus Tuhan Dahsyat berkuasa, Dialah Raja pemenang Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yeah. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Sama-sama katakan hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup. Sama-sama kita katakan lagi, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Dia Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan Hidup. Kita katakan lagi, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Yes, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit,
Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Oh, dia bangkit. Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Dia bangkitkan hidup untuk selamanya. sama-sama katakan. Yo. Wow, 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 wow. Haleluya. Kau Raja Pemenang. Amin. Dialah Raja Pemenang, yes. Amen. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yes, Tuhan. Oh, biarlah masuk. Kita mau sama-sama katakan bersyukur kepada Tuhan, sebab karena Tuhan saja. Yeay. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkata. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang menolongku, yang beri Kau yang berjaya, seluruh semesta menyembah. Sama-sama. Yo, one. Akulah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kemuliaanmu. Oh, masuklah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Oh, Kau Raja kami. Sama-sama dikatakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta katakan Kau yang berjaya, berjaya. Boleh lompat sama-sama yuk. Hitungan ketiga yuk. 1, 2, 3. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, Junjung kasih anugerahmu. kekal teguh dan Oh. mulia. Masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Oh, Tuhan Tuhan. Raja. Akulah perbuatanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan Oh. mulia. Masuklah Perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu. tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Boleh kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengatakan Kau yang berjaya, Seluruh semesta Woo! menyembah.
kasih-Mu tiada tara. Bertata kau Tuhan, bertata, bertata kau Tuhan, Raja. Bertata kau sekali lagi Tuhan, katakan, Raja. Bertata kau Tuhan, Rajaku. Oh, Kau Raja kami. Yes. Haleluya. Mari kita beri sorai-sorai bagi Allah kita. Sebab dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Raja pemenang. Amin Tuhan. Yes. Saya persilakan duduk. Mari kita mau lebih lagi datang kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita merindukan di tempat ini Tuhan menyatakan sesuatu pribadi lepas pribadi. Kau telah memilih setiap kami. Tuhan Engkau memilihku Sebelum ku ada, Terima kasih Tuhan. jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita sama-sama lagi.
undang kita semua, mari kita bangkit berdiri. Lebih lagi datang kepada Tuhan. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Yes. Amin. Memuliakanmu Yesus Tuhan dan Kau Raja. Rajaku. Tak kusangka Sejak dulu kau menunggu hidupku. Kami bersyukur Tuhan. di altar. Kami bersyukur semua ini karena Tuhan. Sadari Karena Tuhan sangat sayang pada kami. selama ini Karena Engkau peduli dengan hidup kami Tuhan. menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Katakan, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Tak kusangka sejak kau menunggu hidupku Engkau sangat sayang pada kami. di altarmu. Engkau sangat sayang pada kami Tuhan. Selama ini Engkau telah mengangkat kami dari kubangan dosa. semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan. Oh, biar seluruh memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus, Kau sangat sayang pada kami. Oh, Jesus, ini hidup kami.
kami kepadamu. Kami juga mau katakan Tuhan, kalau kami sangat sayang pada Tuhan kami, kalau kami peduli dengan Tuhan kami, kalau kami sangat cinta kepada Tuhan kami. Hati kami bagimu, hati kami bagimu. Oh, kami sayang pada Tuhan Yesus. Kami sangat sayang kepada Yesus. Kami rindu Tuhan kami, kami rindu Tuhan kami, kami rindu. Kami mau katakan bahwa kami peduli dengan Tuhan kami, bahwa kami cinta kepada Tuhan kami. Tuhan kami berdoa, jangan pernah bergeser pun kasih kami kepada Tuhan. Jangan pernah melenceng kasih kami kepadamu Tuhan. Kami sayang pada Tuhan kami. Kami rindu kepada Tuhan kami. Urabaya lalabase. Irabasa karalabana masa karalaba. Mari kita angkat cinta kita kepada Tuhan. Mari kita suarakan cinta kita kepada Tuhan. Ipasakaya labasakara labaso. Jesus, Jesus, Jesus. Ini setiap hati kami. Kami hanya mau katakan kepada Yesus kami. Kami hanya mau katakan kepada Tuhan kami. Kami hanya mau katakan apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, jangan sampai bergeser sedikit pun kasih kami kepada Tuhan. Jangan pernah melenceng kasih kami kepada Tuhan. Tapi kami mau tetapkan hati kami, kehidupan kami. Kami taruh cinta kami hanya kepada Tuhan kami. Sebab semuanya karena Tuhan. Sebab semuanya karena Tuhan. Oh. Jesus, Jesus. Oh. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini. Terima kasih Tuhan. Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku
selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku, biarkan Ku sadari selama ini kau menanti semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan kau Rajaku. Biarlah seluruh nafas kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada yang membatasi kami. Karya salib-Mu lah yang membawa kami dan menyadari kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami di masa muda kami. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua anak-anak muda di tempat ini, kami melekatkan hati kami kepada Engkau, Tuhan. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami hidup di dalam ketetapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi kami semua di tempat ini. Bawa kami di dalam rencana-Mu, Tuhan. Ini kami, ini hati kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap ditabur oleh firman-Mu Tuhan, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun kuasa si jahat, si iblis mencuri firman itu atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa buat tetangga kanan kiri kami Tuhan. Biarlah mereka pun mendengar pujian penyembahan. Mereka mendengarkan firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi rema dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan itu bukan karena kemampuan hamba, tapi karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Dahsyat luar biasa ya. Amin.
Coba saya melihat kok wajahnya semakin ganteng dan semakin cantik ya. Coba katakan di sebelahnya kalau dia cowok, kamu makin ganteng gitu ya. Kalau cewek kamu makin cantik gitu. Coba. Iya. Jangan ada nanti membalasnya. Masa sih saya ganteng? Ya, jangan ya teman-teman ya. Amin. Ya, saya percaya teman-teman dan saya sendiri ya, bagi yang pria semakin ganteng dan semakin yang wanita semakin cantik itu karena roh Tuhan di dalam diri kita. Amin. 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 Amin ya. Baik. Saya melihat kok kayaknya di sini cowok semua, di sini cewek gitu loh. Ya, kayak seperti Ikhwan dan Ukti gitu loh, terpisah gitu ya. Oke ya. Baik, kita semua bersaudara. Amin. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang roh ya, tentang Roh Kudus. Amin. Berkat apa yang sudah Tuhan beri buat kita? Kita di dunia ini punya berkat. Kita pengen minta berkat sama Tuhan. Berkat kegantengan, berkat kecantikan, performa kalau lagi jalan, lalu berkat kelulusan, ya, berkat makan dan minum, rezeki yang melimpah-limpah. Tapi di dalam firman Tuhan ketika dibagikan minggu lalu bahwa berkat itu sudah Tuhan beri buat kita. Berkatnya apa? Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi engkau dan saya, ya, para laki-laki perempuan, kita tuh cantik dan ganteng tuh karena Roh Kudus. Amin. Makanya pernah ada kesaksian bahwa akan pada waktunya orang yang ganteng tuh akan kalah dengan orang yang rohnya luar biasa dalam Tuhan. Amin. Apalagi ganteng gitu loh. Ganteng dan rohnya luar biasa. Wah, luar biasa kayak Bang Adi itu. Ya kan, Bang? Bener gak? Oke ya? Amin. Gak diaminkan Bang Adi? Amin. Oke. Ya, mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Boleh operator tolong tampilkan? Oke. Ya. Saya bantu bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat terakhir, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada satu perintah Yesus pada muridnya sebelum ia terangkat. Ya, dia bilang apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kita kemarin belajar, kita menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ada apa dengan Yerusalem? Apa yang Tuhan maksud
Apa yang Tuhan mau buat murid-muridnya, buat saya dan engkau semua di tempat ini. Kita lihat di sini, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, selama 40 hari sejak dia bangkit, dia mengunjungi murid-muridnya. Juga ada banyak orang menyaksikan selama 40 hari bahwa dia adalah Allah yang hidup. Pada suatu waktu dia ada makan malam dengan murid-muridnya dan ia berbicara tentang kerajaan sorga. Salah satu perintahnya adalah menantikan janji tentang kedatangan Roh Kudus. Begitu pentingnya Roh Kudus bagi murid-murid. Betapa pentingnya, begitu pentingnya Roh Kudus itu bagi murid-murid. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Itu juga yang Tuhan mau buat saya dan engkau semua di tempat ini. Apa yang bisa membuat kita kuat menantikan janji Tuhan? Kalau kita melihat dengan kasat mata kita, belum saya terima. Apa yang membuat saya tetap sabar dengan apa yang saya rindukan? Apa yang membuat saya tetap kuat ketika saya ada masalah? Roh Kuduslah sumber penghibur dan kekuatan itu dalam hidup kita. Dari mana kita dapatkan itu? Dari ketika kita tinggal di Yerusalem. Artinya apa? Ketika itu engkau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau tinggal di dalam Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan yang terbaik, kairosnya Tuhan, itulah yang membawa engkau dari Yerusalem itu ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah yang membawa engkau. Tapi Tuhan bilang kepada muridnya, engkau jangan pergi ya. Engkau tinggal di sini ya. Tapi kalau kata Tuhan apa? Tapi kalaupun engkau pergi, engkau harus dibaptis dulu oleh Roh Kudus. Artinya apa? Saya dan kita semua di tempat ini, kita sudah menerima Roh Tuhan. Kita sudah menerima Roh Kudus di dalam Tuhan. Tuhan ngerti apa yang kita alami ke depannya. Kita akan mengalami persoalan masalah keuangan. Kita akan mengalami persoalan masalah studi kita. Kita akan mengalami persoalan dalam pasangan hidup kita. Kita akan mengalami persoalan dalam pekerjaan kita. Tuhan tuh sudah tahu, teman-teman. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Makanya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan berikan Roh Kudus itu buat kita. Tuhan berikan Roh Kudus itu dalam diri kita. Itulah yang menjadi sumber penghiburan dalam diri kita. Itulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan tahu murid-muridnya akan mengalami persoalan. Petrus akan mengalami persoalan dari setiap jemaat ke jemaat. Akan menghadapi jemaat yang memiliki karakter yang berbeda. Rasul-rasul Paulus juga akan menghadapi jemaat yang aneh-aneh sikapnya. Apa yang membuat rasul-rasul tetap bertahan? Apa yang membuat murid-murid Tuhan Yesus tetap bertahan? Karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus, teman-teman. Karena Roh Tuhan itu ada pada mereka. Roh yang sama pada Rasul Paulus, roh yang sama pada Petrus, bahkan murid-muridnya. Itu juga sama dengan saya, dengan kita semua di tempat ini. Orang lain tidak bisa menjamin hidup kita ke depannya. Tapi Tuhan jamin hidup kita dengan Roh Kudus. Artinya dari mana kita bisa menerima dan merasakan itu? Kalau kita tidak bisa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita selama ini hanya ke gereja hari Minggu, datang karena diajak oleh pembimbing, apakah cukup sampai di situ, teman-teman? Orang lain juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Dulu saya pernah mengatakan bahwa kepada teman-teman saya,
Ya, waktu saya seperti mahasiswa, waktu saya dulu mahasiswa, saya katakan, saya itu kalau baca firman itu bisa buat saya tidur, buat saya ngantuk. Ketika saya mahasiswa, akhirnya itu menjadi obat tidur saya, teman-teman. Itu menjadi obat tidur saya. Kalau saya pengen tidur, saya baca firman itu. Dan itu menjadi obat tidur saya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, ketika saya melatih diri saya, ketika saya membawa hidup saya, itu bukan menjadi obat tidur lagi, tapi menjadi obat kuat. Amin. Obat kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Gak ada amin. Amin. Ya. Kehadiran Roh Kudus untuk menyertai para murid, itulah janji Bapa, teman-teman. Ya, itulah janji dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita. Kita ke depannya akan lancar-lancar saja perjalanan hidup kita. Gak ada yang bisa menjamin. Tapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita bangun manusia roh kita, pasti ada kekuatan di dalam hidup kita, teman-teman. Saya percaya teman-teman pasti pernah mengalami itu. Amin. Mengapa Roh Kudus dijanjikan kepada murid-muridnya? Ya, seperti yang tadi saya katakan, mereka akan mengalami persoalan, teman-teman. Nah, kaget tuh. Mengalami persoalan-persoalan. Persoalannya apa? Persoalan itu bisa dibuat oleh diri kita sendiri. Karena kita bilang, aku pengen ini Tuhan, tapi nggak dikasih-kasih. Tuhan, aku tuh pengen uang bulanan saya itu dinaikkan Tuhan. Tapi kok nggak dikasih-kasih oleh orang tua saya ya. Akhirnya apa? Itulah yang membuat kita, udahlah, jadi malas-malas, jadi uring-uringan. Tapi kalau ketika kita bangun manusia roh kita, Mau apapun, pasti akan Tuhan berkati. Seperti yang saya bagikan waktu SMKS kemarin. Saya tidak pernah menemukan teman-teman, orang yang mengasihi Tuhan itu kelaparan, saya belum pernah menemukan. Saya belum pernah menemukan itu. Ada saja pertolongan Tuhan buat mereka. Mau bagaimana caranya? Itulah keunikan cara Tuhan. Saya percaya itu teman-teman. Karena apa? Tuhan kita itu pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Masa masalah satu piring makanan aja Tuhan gak ngasih kepada saya. Tuhan beri buat saya. Ada nggak di sini yang kelaparan? Ada nggak? Kalau kelaparan nanti diajak Bang Eso jalan makan traktir. Ya, bisa dibukakan tentang ayat gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Di sini tidak ada ayatnya, saya buat ini. Bisa tolong bantu carikan? Bisa ditampilkan? Teman-teman tahu cerita gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh? Tahu ya? Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya, Matius 25 ayat 3 ya.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama dan tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang!" Wah, mempelainya nggak pakai kuda ya. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikan kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Saudara-saudariku, ini ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, mereka sama-sama menunggu mempelainya. Amin. Mereka sama-sama menunggu mempelainya. Kalau kita ya yang sudah berkeluarga, pengalaman dulu kita menunggu mempelai kita itu apa yang kita lakukan? Kita berikan yang terbaik. Amin. Kita berikan yang terbaik. Karena mempelai saya akan datang. Saya buat baju yang bagus. Saya perawatan wajah. Wah, mantap tuh perawatan wajah itu ya. Ya, dari yang jerawat pastikan kurangi jerawatnya. Ya. Bahkan saya dulu sempat teman-teman, saya dulu berat badan saya bertambah. Saya semangat, saya jogging teman-teman. Ya, saya ketemu Ando dulu waktu itu di stadion itu ya. Saya jogging teman-teman. Karena saya tahu menunggu mempelai itu saya mempersiapkan yang terbaik. Saya menabung. Ya, saya persiapkan yang terbaik teman-teman. Itu yang dunia ajarkan kepada kita. Amin. Ya, itu yang dunia ajarkan kepada kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita sama seperti 5 gadis yang bijaksana teman-teman. Kita mempersiapkan yang terbaik, kita menjaga pelitanya. Dan kita tahu, kita tidak tahu berapa lama datang mempelai laki-laki. Artinya apa? Kita siapkan cadangan minyak dalam buli-buli kita. Karena kita tahu kita mau memberikan yang terbaik. Tapi 5 gadis yang bodoh hanya mempersiapkan pelitanya saja. Tidak mempersiapkan cadangan minyak di dalam untuk ketika itu habis. Yang Tuhan mau apa dalam hidup kita, teman-teman? Berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang Tuhan mau itu adalah yang terbaik dari hidup kita. Yang terbaik dalam hidup kita itu apa? Kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Kita itu semakin tinggal di dalam Tuhan. Yang dulu saya tidak bisa bangun pagi untuk saya saat teduh, saya harus membawa dan melatih diri saya untuk saya saat teduh, teman-teman. Saya pernah membawa adik PA saya untuk nginap bareng. Wah, nginap bareng tuh ketahuan tuh, ya kan? Kalau nginap bareng tuh kita lihat tuh, wah gimana nih adik ini ya. Lalu pas subuh-subuh jam 5 bangunlah. Ya. Saya sengaja masih tidur teman-teman. Saya intip dia, oh masih tidur dia, ngorok lagi. Ya. Saya tidak memulai untuk saya bilang, ayo kita berdoa. Tapi saya mau melihat inisiatifnya. Saya tunggu 5 menit, 10 menit. Saya tunggu setengah jam, makin bertambah volume ngoroknya.
Tuhan itu mau dalam hubungan kita, itu ada suatu perubahan, teman-teman. Yang melatih diri kita bukan sama seperti yang dulu, tapi menjadi manusia baru. Kita harus memberi hidup kita, teman-teman. Teman-teman, hanya Roh Tuhanlah yang bisa membuat kita seperti itu. Dan bangunlah manusia rohanimu. Yusuf, apa yang dialami Yusuf, teman-teman? Yusuf itu dia apa? Dia dibuang ke sumur. Yusuf itu dijual ke Mesir. Yusuf itu digodain dan difitnah oleh Tante Potifar. Ya, saya katakan tuh Tante Potifar ya. Ya. Lalu apa? Yusuf dipenjara. Tapi apa yang dialami Yusuf? Apa yang dialami Yusuf? Apakah dia hatinya jadi lemah? Apakah dia menjadi putus asa? Apakah dia merasa jadi orang yang ditinggalkan oleh Tuhan? Tapi apa? Dia rohnya semakin luar biasa, Tuhan. Teman-teman, rohnya semakin luar biasa. Ketika dia mengalami kejatuhan, ketika dia mengalami pencobaan, yang dia tidak mau seperti itu dia alami. Tapi apa yang membuat dia tetap bisa bertahan, bahkan dia naik? Roh Tuhan di dalam dirinya, teman-teman. Apa yang membuat Ayub kehilangan bendanya, hartanya, anak-anaknya, istrinya, bahkan dia mengalami sakit kusta. Apa yang membuat dia tetap bisa percaya kepada Tuhan? Karena Roh Tuhan di dalam dirinya, teman-teman. Karena Roh Tuhan di dalam dirinya. Sama seperti 5 wanita yang bijaksana. Tuhan mau kita menjadi orang umatnya, anaknya. Yang mempersiapkan diri kita menjadi orang yang tersedia di dalam Tuhan. Menjadi orang yang bersedia di dalam Tuhan. Kita beri yang terbaik. Kita beri yang terbaik. Kita nggak usah pikirkan hari Tuhan kapan. Kapan pengangkatan, gak usah kita pikirkan. Tapi mulailah dari hal yang kecil. Mulailah dari sekarang waktunya. Kita berikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita beri hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita melatih diri kita saat teduh. Kita melatih doa kita bukan hanya doa makan 3 kali sehari, bukan. Tapi kita melatih kita untuk kita menjadi manusia yang berdoa. Ketika Tuhan membawa kita untuk berpuasa, kita berpuasa, teman-teman. Tuhan mau kita beri yang terbaik. Jangan sampai kita seperti 5 wanita yang bodoh, teman-teman. Ketika apa? Ya, ketika pintu tertutup dan kita ketok. Tuhan itu tidak menganggap 5 wanita yang bodoh itu, teman-teman. Tuhan tidak menganggap mereka. Jangan sampai kita seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita seperti mengalami apa yang dialami oleh 5 wanita yang bodoh. Mari kita bawa hidup kita untuk mempersiapkan yang terbaik untuk mempelai kita. Siapa mempelai kita? Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman. Kita beri yang terbaik. Ya. Sikap mereka menantikan kedatangan pengantin laki-laki itu memang sangat berbeda, teman-teman. Tapi yang menjadi keputusannya adalah diri kita sendiri. Kita mau yang wanita bijaksana atau kita mau wanita yang bodoh. Katakan kanan kirinya, kalau itu wanita, engkau akan menjadi wanita yang bijaksana. Tapi kalau cowok, engkau akan menjadi pria yang bijaksana. Amin. Amin, teman-teman. Apa yang Tuhan mau? Ya, di dalam kita, di dalam Tuhan ketika Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Yang pertama,
kita aktif bukan pasif beriman. Menantikan janji Bapa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, aktif kita menunjukkan hidup sebagai orang percaya dan penuh hikmat, tidak goyah apapun cobaan itu. Tantangan maupun rayuan dunia ini. Jika kita masih bertahan, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau apa? Kita aktif bukan pasif beriman. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tetap percaya di dalam komunitas kita. Kita tetap menjadi orang yang percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang murah hati. Banyak masalah yang terjadi mengenai berkat, akhirnya membuat orang-orang di sana tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apapun persoalan engkau, apapun masalah yang engkau alami, engkau aktif beriman. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dialami Daud ketika dia dikejar-kejar oleh bangsa Filistin, ketika dia dikejar oleh Saul. Apa yang dia alami, teman-teman? Dia mengalami ketakutan. Tapi apa yang membuat dia tetap percaya, teman-teman? Karena roh Tuhan di dalam dirinya. Itulah yang membuat dia tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah kubu pertahanannya, kota bentengnya. Apa yang kita alami ke depannya, nggak ada yang bisa menjamin, teman-teman. Saya pun tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya ketika saya pulang dari sini ke rumah saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan menyertai saya. Yang saya tahu, Allah saya Allah Immanuel, Allah yang menyertai saya. Artinya apa? Tuhan mau kita itu aktif beriman, artinya kita belajar percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan bawa kita masuk dalam komunitas sel, ketika Tuhan bawa kita masuk di dalam suatu gereja lokal, Tuhan itu mau kita tetap percaya atas komunitas itu. Bahwa komunitas itu adalah komunitas yang baik, yang mendukung kita, yang membantu kita, yang menolong kita. Tidak sampai kita pindah kemana-mana, kayak manusia purba. Ya, manusia purba kan pindah-pindah ya. Amin, teman-teman. Ya, ada yang manusia purba nggak di sini? Nggak ada ya. Jangan sampai ada yang bilang manusia purba saya. Ya, itu yang Tuhan mau, teman-teman. Lalu apa yang kedua? Yang Tuhan mau apa? Kesabaran. Ya, Tuhan mau kita itu bersabar, teman-teman. Bersabar itu tidak semudah kita balik tangan, benar nggak ya? Benar nggak? Benar. Apalagi, ya, mahasiswa saya mengatakan, kenapa kamu nggak ketemu sama dosen itu? Saya sudah nunggu Pak, 1 jam 2 jam tapi nggak ada dosennya. Ya harus bersabar, saya bilang. Bersabar sampai kapan Pak? Ya bersabar sampai kamu lulus skripsimu selesai. Tapi tidak semudah itu tidak semudah membalikan tangan, teman-teman. Benar enggak? Itu sifat manusia kita seperti itu, benar enggak? Iya. Sifat kedagingan kita seperti itu. Kita kadang bisa tidak sabar. Tapi ketika kita mengalami persoalan, apakah sikap hati kita seperti itu? Apakah sikap hidup kita seperti itu? Yang Tuhan mau enggak seperti itu, teman-teman. Yang Tuhan mau kita itu bersabar. Ketidaksabaran apa yang terjadi di dalam perjalanan di Alkitab yang ditunjukkan di Alkitab? Lot itu disuruh memilih oleh Abraham. Lalu dia buru-buru memilih lembah Yordan dan berakhir dengan penuh pergumulan. Saya singkat ceritanya ya. Yang kedua, kisah anak bungsu yang tidak sabar menunggu warisan. Bapaknya mungkin dengan berat hati memberikan warisan itu karena bapaknya tahu waktu yang terbaik untuk memberikannya. Benar enggak? Tapi anak bungsu tidak sabar. Ya. Akhirnya apa? Anak bungsu itu menjadi susah mengalami
pergumulan. Anak bungsu itu teman-teman, ya, dia tidak sabar, ya, dia tidak sabar menerima warisan, menerima kenyamanan dari bapaknya. Dan bapaknya tahu waktu yang terbaik Tuhan untuk memberi dia. Tapi dia marah, dia kesal, dia malah pergi, dia tinggalkan bapaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengalami pergumulan, teman-teman. Lalu apa yang membuat dia bisa tetap bertahan dan akhirnya dia balik ke rumah bapaknya? Apa yang bisa membuat saya bertahan? Apa yang bisa membuat engkau bertahan ketika engkau mengalami masalah tapi engkau masih kuat di dalam Tuhan? Itu karena kasih karunia Tuhan, teman-teman. Itu karena kasih karunia Tuhan. Ketika engkau mengalami kesalahan yang besar dalam hidupmu, ketika engkau mengalami pencobaan yang besar dalam hidupmu, tapi engkau tetap ada di dalam Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, teman-teman. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena otot saya, bukan. Bukan karena kepintaran saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya mengalami pergumulan yang besar dan saya tetap percaya dan tetap bertahan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saya punya mahasiswa, saya punya anak yang saya PA-kan dulu, ya. Saya tahu, ya. Saya tahu dia itu menjalin hubungan diam-diam, backstreet tuh. Tahu backstreet enggak? Backstreet itu apa? Hah? Tahu nggak Bang backstreet apa? Iya, tahu. Saya tahu, teman-teman. Saya tahu dia menjalin hubungan. Ya, tanpa dia konfirmasi ke saya sudah tahu. Iya, karena saya punya jaringan Telkomsel yang kencang, 5G, amen. Iya. Saya berdoa dan tunduk di dalam Tuhan sampai menangis-nangis. Saya sebutkan namanya beberapa kali. Ya, saya bela di dalam Tuhan. Apakah saya langsung menegur dia? Tapi ketika saya berdoa, Herman, tahan emosimu, tahan. Jangan kamu langsung grebek dia, jangan. Tahan dulu. Itu yang Tuhan mau. Jangan langsung emosi, jangan langsung sini. Saya layani dulu kamu. Wah, berbahasa roh, sikila rasa tetan. Langsung dia gini. Enggak seperti itu, teman-teman. Bukan seperti itu. Tapi ketika engkau bersabar di dalam Tuhan, ada deh hikmat Tuhan tuh buat saya gitu loh. Ada hikmat Tuhan buat saya. Iya. Akhirnya apa? Tanpa saya buat skenario ya. Ternyata waktu saya masuk ke gereja, ternyata udah suapan dia. Wow, saya tambah emosi. Tapi emosi di dalam hati saya tahan. Saya sabar Herman, sabar. Iya. Nanti kita makan ya, saya traktir, saya bilang gitu. Ya. Bang, tapi saya sudah makan, Bang. Oh, makan ya tadi ya? Enggak saya lihat. Saking emosinya saya sudah, teman-teman. Saking saya sudah emosi, ini anak PA saya ini. Ya, ini anak PA saya ini. Ya, enggak dihargainya saya. Semua kata-kata keluar dari pikiran saya. Enggak dihargai saya. Saya enggak dibilang saya bahwa dia menjalin hubungan yang lain-lain. Ya. Tapi saya belajar, teman-teman. Saya belajar tunduk di kaki Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong beri hikmat buat saya. Untuk saya ngomong baik-baik dengan dia. Lalu ketika saya ajak mereka makan dan si calonnya itu cewek itu nggak ikut. Lalu dia bilang apa? Abang, besok hari Minggu ya Bang? Iya, kenapa? Oke Bang, saya pengakuan dosa terlebih dahulu Bang. Ya. Dia pengakuan dosa, teman-teman. Ya biasanya kalau hari Minggu pengakuan dosa kan ya. Ya kalau gereja tradisi ya, dia pengakuan dosa. Maaf Bang, selama ini saya nggak pernah bilang sama Abang. Ya, saya mau jujur Bang, saya sudah jalin hubungan Bang.
Oh dekat-dekat aja sih bang, nggak ada ngapa-ngapain sih bang, katanya gitu. Ya cuma chat aja gitu loh. Ya, kirim-kirim ayat firman Tuhan. Pernah nggak gitu? Teman-teman pernah nggak gitu? Ya, cuma itu aja bang, sharing firman Tuhan. Tiap pagi ajak saat teduh. Wow. Ya. Kenapa Kak Friska? Ya. Ya. Akhirnya tanpa saya pikir-pikir bagaimana caranya dia pengakuan dosa, teman-teman. Ya. Dan dia sekarang sudah jadi pelayan. Dan yang diam-diam sama dia itu istrinya sekarang ya. Puji Tuhan. Itu karena mau diajar dan mau dibimbing. Amin. Amin. Ya. Itulah cara Tuhan. Kita diminta Tuhan belajar bersabar. Amin. Amin. Jangan kalau misalnya ada anak yang kita bimbing habis PA, kita berdua naik motor, satu motor kita, satu motor dia. Wah, ngebut kita, set gitu lah. Ada lampu merah. Ada anak PA saya, berhenti saya. Jangan seperti itu, teman-teman. Amin. Jangan karena ada anak PA akhirnya berhenti lampu merah. Biasanya lampu merah, jos, gas. Jangan seperti itu. Tapi Tuhan mau apa? Belajar sabar. Amin. Sabar memang gak mudah, tapi itu yang Tuhan mau buat kita. Amin. Ayo katakan kanan kirinya, belajar sabar ya guys. Pesan yang ketiga apa? Tuhan bilang apa? Gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya, teman-teman. Ya, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Kenapa Tuhan mau? Ya, waktu itu terus berjalan, benar nggak? Ya, waktu itu terus berjalan, waktu yang sudah lewat tidak dapat ditarik kembali. Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya, Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayo teman-teman semua, kita anak muda di tangan Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya, kita jangan sampai kita terbawa oleh pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, mari kita yang belum masuk komunitas, kita masuk komunitas ini. Ya, di GKKDN Kristo ada komunitas sel. Kita tertanam di situ. Kita di-PA-kan, kita dimuridkan. Bahkan suatu waktunya Tuhan bawa kita menjadi pengerja. Amin. Ya, pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Ya, pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Mengapa Tuhan melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem? Seperti apa yang dikatakan Tuhan bahwa engkau akan melanjutkan pekerjaan yang baik. Murid-murid Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sama seperti kita dan engkau, kita semua di tempat ini. Kita ditetapkan Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Artinya apa? Kita harus bawa diri kita, hati kita, hidup kita. Itu hidup dalam ketetapan Tuhan. Hidup yang terus terhubung dengan Tuhan. Artinya apa? Akan ada sikap hati kita yang benar di dalam Tuhan. Kita akan menolong orang yang kekurangan. Kita menolong orang yang kesusahan. Itu yang Tuhan mau. Saat ini engkau yang mahasiswa, engkau memang tidak punya uang. Tapi yang Tuhan mau apa? Waktu kita, dedikasi hidup kita, itu yang Tuhan mau buat kita. Ketika kita datang kepada teman kita yang susah, dan kita ngobrol menjadi teman curhat bagi dia, itu suatu berkat bagi dia, teman-teman. Itu suatu berkat bagi dia. Tanpa kita mengajak dia makan soto bakso, enggak. Tapi ketika kita menjadi teman curhat, itu menjadi berkat bagi dia, teman-teman. Yerusalem itu bukanlah arti kota yang diperebutkan, teman-teman, bukan. Ya, tapi itu bicara tentang ibadah kita. Itu bicara ibadah kita, teman-teman. Di dalam rumah Allah itu keluar firman Tuhan. Keluar firman pengajaran, teman-teman. Ya.
Yerusalem itu bukan berbicara masalah negara yang kita kenal saat ini punya masalah atau apapun yang sedang diperebutkan, enggak. Tapi Yerusalem itu bicara tentang ibadah kita. Bicara tentang persekutuan kita. Bicara tentang kita tuh hidup tinggal di dalam Tuhan. Gimana kita bisa menjadi berkat di Yudea, gimana kita bisa menjadi berkat di Samaria, bagaimana kita bisa menjadi berkat di ujung bumi kalau kita aja masih pergumulan di Yerusalem. Kita aja masih mengalami pergumulan, susahnya untuk saat teduh, susahnya untuk berdoa, susahnya untuk berpuasa, susahnya untuk menyembah Tuhan, susahnya untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana teman-teman? Makanya itu yang Tuhan bilang, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Mari doakan saat ini keluarga-keluarga kita. Bapak ibu kita, saudara-saudari kita. Kita berdoa buat mereka. Teman-teman kosanmu, ayo kita berdoa. Teman-teman pekerjaanmu, ayo kita berdoa. Kita rindu kita menjadi berkat bagi mereka. Amin. Ya, kota Yerusalem teman-teman. Ya, di sini saya bagi ya ada beberapa pengertian. Yerusalem itu kota setia teman-teman. Zakaria 8 ayat 3, beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia. Dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Setia itu bukan bicara secara jasmani teman-teman. Ya, dengan misalnya kita yang sudah berumah tangga, ya, setia secara rohani. Artinya apa? Kita masuk connect di dalam Tuhan. Ya, yang saat ini kita masuk dalam sistem tergembala dalam gereja ini. Itu yang Tuhan mau teman-teman. Hidup di dalamnya dan setia bangun hubungan dengannya teman-teman. Yang Tuhan mau itu apa? Kesetiaan kita di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau itu apa? Kesetiaan kita di dalam Tuhan. Apapun masalah kita belajar untuk setia di dalam Tuhan. Yerusalem juga adalah kota yang kudus. Yesaya 52 ayat 1. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang kudus. Amin teman-teman. Tuhan mau kita itu menjadi anak yang tinggal di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan kekudusan di dalam Tuhan. Kita memang tahu tentang kasih karunia Tuhan. Tapi kita juga belajar bahwa hidup kita itu setia dan kudus di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam ibadah. Kita tinggal di dalam rumahnya Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada pengajaran, ada firman, ada kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan bilang katakan seperti lagu, seperti rusa yang rindu aliran. Kita nyanyi, kita sampai nangis-nangis. Tapi di dalam rumah kita tidak mengalami itu. Kita menyanyi seperti rusa merindukan air. Seperti tanah gersang yang merindukan air. Tapi itu tidak kita alami. Jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Masalah akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah menjanjikan penolong dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus teman-teman. Kita perlu Roh Kudus teman-teman, itulah yang menolong kita. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Jadi mari teman-teman semua, saudara-saudariku, kita bangun manusia roh kita. Saya percaya berkat apapun yang Tuhan, yang engkau rindukan saat ini, roh itulah yang membuat engkau tetap kuat, percaya kepada Tuhan, setia menantikan janji Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, tunggu janji Bapa, teman-teman. Kita belajar sabar, jangan potong kompas, jangan potong jalan. Kita lihat kairosnya, waktunya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita.
Saya tidak tahu saya akan menjadi apa ke depannya di tahun 20 tahun yang akan datang. Tapi saya mau belajar hidup di dalam kesetiaan dalam Tuhan. Saya mau belajar hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan mengangkat saya. Tuhan pasti akan menuntun saya. Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan saya. Tuhan akan memberikan teman hidup yang terbaik bagi saya. Tuhan akan membuat saya lulus tepat waktu. Tuhan akan menolong saya dalam setiap ujian demi ujian. Hal yang terutama yang kita lakukan, bangun manusia roh kita. Kenapa? Karena Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem itu berbicara kesetiaan, kekudusan, dan keluarga kita. Saya katakan, inilah Yerusalemnya kita. Saya punya Bang apa? Kok jadi saya lupa? Bang Eso keluarga saya. Bang Nober keluarga saya. Kak Etna keluarga saya. Joya keluarga saya. Kami sama-sama tinggal di Yerusalem ini. Yerusalem berbicara tentang kesetiaan, kekudusan, dan keluarga di tempat ini. Jadi mari, jangan kita tinggalkan Yerusalem kita. Amin. Seperti apa yang dikatakan firman minggu lalu, kita akan menjadi saksinya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4, saya undang pemain musik, bisa singer. Mari kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Mari kita bangkit berdiri, teman-teman. Kita baca ayat. Yang sudah katakan amin. Ya. Ini satu firman, satu ayat firman penutup di firman yang saya bagikan ini. Tapi kita belajar bahwa ini bukan kebetulan. Bukan suatu statement yang kebetulan yang salah saya dengar dan saya baca dan saya renungkan. Tapi inilah yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kita. Mari kita bacakan. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam saya dan di dalam engkau saat ini, itu roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Klaim itu teman-teman. Klaim itu. Jangan hanya sekedar mendengar, berlalu begitu saja. Tapi itu klaim. Roh yang sama juga yang ada pada Paulus. Roh yang sama juga yang ada pada Petrus. Roh yang sama juga pada murid-murid Tuhan berjuta-juta tahun yang lalu. Itu juga sama dengan roh yang dalam diri saya. Roh yang lebih besar dari dunia ini. Tidak ada yang menjamin hidup kita, teman-teman. Hanya Tuhanlah yang menjamin kita. Hanya Tuhanlah yang menjamin hidup kita. Dengan apa? Dia beri Roh Kudus dalam hidup kita. Roh itulah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Roh itulah yang menjadi penghibur dalam hidup kita. Yang Tuhan mau apa? Bangun manusia roh kita. Sampai pada waktunya kita berjumpa bersama-sama di Yerusalem yang baru. Itu yang Tuhan mau. Amin. Amin teman-teman. Kita bersama-sama suatu saat nanti kita tinggal di Yerusalem yang baru. Jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem adalah rumah Tuhan. Ibadah. Dari situ kita dengar pengajaran dan firman Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita.
kita angkat penyembahan kita hanya dekat Allahku saja. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu penuh
saya mengundang setiap kita taruh tangan kanan di dada kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Horarararabasyatakara. Horararararabasyanakara. Horarararabasyatakara. Ini kami Tuhan. Ini kami anak muda-Mu Tuhan. Engkau menetapkan kepada kami bahwa kami adalah anak panah di tangan pahlawan. Engkau akan melesatkan kami di dalam rencana-Mu, di dalam ketetapan-Mu, di dalam tujuan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bersedia di dalam Engkau Tuhan. Bersedia dipakai oleh Engkau Tuhan. Bersedia dipakai menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi rekan kerja kami, bagi teman-teman kuliah kami, bahkan bagi teman-teman sekolah kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang tersedia di dalam Engkau. Dan biarlah terlebih dahulu kami melatih hidup kami. Kami membawa hidup kami tinggal di dalam rencana dan ketetapan-Mu Tuhan. Kami melatih manusia roh kami. Kami membangun manusia rohani kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa membatasi kami. Tidak ada yang bisa membawa kami jauh dari ketetapan Tuhan. Hanya Roh-Mu lah yang menjadi kekuatan, penolong di dalam kehidupan kami. Yang menjadi penghibur di dalam kehidupan kami Tuhan. Bangkitkan Roh-Mu di dalam Tuhan. Bangkitkan manusia Roh-Mu di dalam Tuhan. Engkau tidak sama seperti yang dulu. Engkau menjadi manusia yang baru. Dipakai Tuhan menjadi roh yang menjadi orang yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, apa yang sudah Tuhan tetapkan dicuri dan diambil oleh si jahat atas hidup kami. Kami mau menjadi garam dan terang di masa muda kami. Pakai kami Tuhan, di dalam ketetapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, ibadah kami, itulah nafas hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu lah yang menjadi kekuatan di dalam batin dan hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Mari sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Terima kasih buat Bang Herman telah memberkati kita. Ya, jadi poinnya bahwa kita terus mau membangun manusia roh kita supaya kita menjadi orang yang setia dan tekun dalam Tuhan. Amin ya. Saya membuka ruang kesaksian bila ada rekan-rekan dari kanan, tengah, kiri, ada yang mau kesaksian atau secara grup juga nggak apa-apa. Atau dari pelajar siapa tahu ada. Silakan. Yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan ada? Ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada yang belum dapat amplop persembahan? Bisa angkat tangannya. Ya. Masih banyak kaidah. Yang di sana ada yang belum? Oh ada. Ini kaidah. Bang Herman. Wah. Bicara dilewatin. Ya, sembari kita mempersiapkan persembahan kita,
Kita mau mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan kepada rekan-rekan yang bertugas membacakan pengumuman. Kita beri aplaus dulu buat rekan kita. Shalom anak muda Tuhan. Ya, kurang kompak ya. Ulang ya. Kurang briefing. Ya, Shalom anak muda Tuhan. Oke, luar biasa ya. Tadi juga sudah dengar firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih buat Bang Herman yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bang. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim altar maupun tim belakang layar dan tim Aser yang sudah melayani hari ini ya. Tepuk tangan bagi kita semua dong. Wow, luar biasa ya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan nih pengumuman untuk ibadah sepekan. Pengumuman untuk sepekan. Bisa sudah ada ya. Ya, untuk yang pertama ada ibadah kenaikan Yesus Kristus. Nah, nanti akan diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 pukul 9.00 WITA. Jadi ini cuma satu kali ya, jadi jangan sore jangan kesini, jadi satu kali di pagi hari. Oke. Ya, jadi ibadahnya satu kali saja, gabung ibadah pagi dan ibadah sore ya. Oke, selanjutnya ada bagi calon maba angkatan 2023 atau yang punya kenalan dan keluarga yang akan tes UTBK dan butuh bantuan, bisa menghubungi kontak yang tertera di situ. Iya, ada Kak Eleanor Mirna. Mana nih Kak Ina nih? Enggak ada ya? Oh ya, nanti bisa dihubungin ya Kak Inanya. Oke, next. Nah ini nggak kalah serunya nih, tadi yang disinggung sama Bang Herman, ada kelas SMKS setiap hari Sabtu pukul 4 sampai pukul 6 WITA, bertempat di GKKDN Kristo, di tempat ini ya rekan-rekan. Oke, next. Oke, next. Untuk pelayan pelajar, mana nih suara pelajar nih? Kurang Kak, kurang. Kurang ya? Mana nih dari pelajar suaranya? Pelajar mana suaranya? Wow, Oke. luar biasa ya Kak ya. Oke, jadi Luar biasa. ada komsel dari pelayan pelajar ada 3. Di situ ada komsel pelita, eklesia dan anak terang. Di situ ada CP-nya juga. Untuk pelita ada Kak Sarah, eklesia ada Kak Catherine dan anak terang ada Kak Ulen. Jadi bagi para pelajar ataupun rekan-rekan yang punya adik, pelajar yang belum bergabung dengan komsel itu bisa diajak join ya untuk gabung di komsel. Oke, selanjutnya ada Komsel Remaja Pilia Lobua. Nah, di sini bagi rekan-rekan pelajar atau mahasiswa yang memiliki kenalan atau keluarga yang berdomisili di Lobakung, Lobua, dan Lojanan yang belum memiliki komunitas sel dapat bergabung ya di Komsel Remaja Pilia Lobua. Nah itu ada setiap hari Jumat jam 4 sore di rumah Bapak Husin. Nah ada kontak person yang tertera itu ada Kak Monik. Oke, bisa dihubungin buat rekan-rekan. Oke, selanjutnya mana dari mahasiswa nih? Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi tidak kalah seru juga mahasiswa juga punya komsel. Ya, Gitu. betul sekali. Jadi di sini ada tertera 14 komsel beserta ada CP-nya di situ. Jadi bagi mahasiswa teman-teman yang belum bergabung di komsel boleh menghubungi kontak yang tertera di situ. Ya, betul sekali ya, ada 14 komsel. Ya, selanjutnya, nah ini nggak kalah seru nih. Mana suaranya, Tom? Wow, luar biasa ya.
Ya, di sini bagi profesional muda atau karyawan pengusaha, nah ini ada komunitas Tom, jadi bisa bergabung ya. Itu setiap hari Sabtu pukul 7 sampai ya selesai. Bertempat di GKKD N Cristo, di tempat ini juga kayak gitu ya. Oke, next. Next nih. Oke, selanjutnya GKKD N Cristo juga punya sosial media. Di situ Betul ada sekali. Instagram, Facebook, dan YouTube. Jadi teman-teman boleh follow, subscribe, komen juga boleh. Dipersilakan. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke. Ya. Oke. Ya, jadi ini tadi itu untuk ibadah Paskah lagi. Ya, ibadah kenaikan. Nah, ini ibadah raya, itu ada ibadah raya umum pukul 9 pagi sampai selesai, itu untuk orang tua dan karyawan. Juga ada ibadah youth seperti sekarang ini untuk profesional muda, mahasiswa dan pelajar. Pukul 9 Wita. Mana? Oh, ya, pukul 5 ya itu. So, itu tipe ya. Pukul 5 sore sampai selesai. Oke, selanjutnya Selanjutnya nih. ada room service. Wow. Oke, jadi room bagi service. setiap kita nanti jangan langsung pulang, jadi di belakang nanti ada disediakan berkat untuk setiap kita. Jadi kita mari sama-sama menikmati berkat yang ada sambil ngobrol ataupun sharing segala sesuatunya ya. Iya, jadi jangan pulang dulu ya. Jadi nanti kenal-kenalan dulu yang belum kenal nih sama yang lain kayak gitu. Pelajar sama mahasiswa, Tom. Jangan ngumpulnya sama mahasiswa aja, sama pelajar aja kayak gitu. Oke? Oke. Oke. Ya, selanjutnya, oh ya, kami juga ada menyediakan, oh bukan kami sih, dari teman-teman PMK Teknik ada menyediakan bazar. Jadi buat rekan-rekan yang ingin membeli bisa nanti setelah ibadah ini bisa dibeli di belakang. Oke, selanjutnya Apa nih, Kak? bagi teman-teman yang baru join nih ibadah sore hari ini. Wow, Apakah ada? apakah ada? Ayo jangan malu, jangan malu. Apakah ada? Kalau ada silakan berdiri. Bisa berdiri. Ada? Belum ada ya? Belum ada. Oh, oke. Oh, Tidak. belum ada. Oke. Baik, itulah pengumuman sepekan ibadah kita. Saya Iren. Saya Jessica. Kami Kami mengucapkan terima kasih. Astaga, kurang briefing. Oke, terima kasih buat rekan-rekan, semangat sekali ya baca pengumuman. Luar biasa. Saatnya kita mau memberi persembahan, memberi yang terbaik, sebelum kita semua bangkit berdiri. Yang selamatkan kita, bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja
Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sama-sama katakan. Wow, 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 wow. Dia telah menyatakan hebatnya kuasanya yang menjaga kita. Yes. Bahkan dia beri kuasa. Dia beri kuasa Untuk menghancurkan semua pendakwa kita. hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Yes. Sang Raja pemenang yang memerintah. Katakan tak ada Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Yes. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan Dahsyat berkuasa. Yes. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sama-sama. Say. Wow, 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 wow. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Engkaulah Raja yang kami sembah, yang kami agungkan dan kami tinggikan di atas kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada hobi yang lain, tidak ada kesenangan yang lain yang membatasi kami tinggal di dalam Engkau. Hanya Roh-Mu-lah yang memampukan kami. Hanya Roh-Mu-lah yang buat kami kuat dan tegar atas setiap pergumulan hidup kami. Kami tidak khawatir akan apa yang kami makan dan minum, akan apa yang menjadi hidup kami di bumi ini. Tuhan sudah cukupkan dan Tuhan sudah sediakan kepada anak-anak yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Biarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang bersungguh-sungguh hati di hadapan-Mu. Kami menjadi anak muda yang bersungguh-sungguh hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak kompromi Tuhan terhadap dosa. Kami tidak mau dicemarkan atas pergaulan yang tidak baik. Kami tidak mau dicemarkan atas setiap perbuatan yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu tubuh kami menjadi bait kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau senang atas hidup kami. Engkau pakai kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu tergenapi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak tahu akan apa yang kami hadapi ke depannya Tuhan.
tapi Tuhan menjanjikan Roh Kudus dalam hidup kami menjadi sumber kekuatan, sumber penolong, sumber penghibur di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami di masa muda kami, di masa-masa kami menjadi pelajar dan mahasiswa, menjadi pekerja dan para bisnismen Tuhan. Pakai kami menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai kami, Tuhan bawa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tetap pandang bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang terus memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu itu tinggal di dalam kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami rindu kami menjadi orang yang berbeda ketika kami keluar dari bangunan ini Tuhan. Kami membawa api kemuliaan-Mu Tuhan. Kami membawa Roh-Mu yang luar biasa atas hidup kami, menjadi berkat di mana kami berada nanti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak muda yang berapi-api di dalam Engkau Tuhan. Api itu tidak menjadi padam, tapi terus berkobar-kobar Tuhan. Semangat kami untuk melayani, semangat kami untuk bersekutu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun mengucap syukur atas persembahan yang kami kumpulkan. Engkau tidak memandang nominalnya, tapi Engkau memandang hati kami yang memberi. Kami percaya, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk menjadi berkat dan media Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, pelayanan-Mu Tuhan bagi kota kami, kota Samarinda. Bagi setiap kami yang memberi, kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan mencukupkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mau pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat daripada Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Persekutuan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai engkau, kita semua di tempat ini sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberkati kami di perjalanan. Tibakan kami dengan penuh sukacita, dan biarlah kami tetap menjadi pelaku firman-Mu Tuhan saat ini sampai kami masuk ke Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu teman-teman, katakan kanan kirinya, bangun manusia rohmu.